Dia sedang memiliki masalah di tengah kehidupan rumah tangganya yang memang tidak diselesaikan, tapi masalah yang ada justru setiap harinya ditambah dengan masalah-masalah baru. Ini sangat rentan ya dengan seseorang untuk melakukan hal tersebut, karena hal tersebut dianggap mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di kehidupan rumah tangganya, walaupun sebetulnya pandangan seperti itu adalah keliru menurut saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 8 alasan wanita ya tidur dengan pria lain atau suka tidur dengan pria lain. Ini adalah tentunya hal yang unik ya, terjadi di tengah kehidupan kita. Namun gak ada salahnya, apa saja sih sebetulnya alasan-alasan para wanita ya, atau alasan seorang wanita yang memang kebetulan suka tidur dengan pria lain. Nah, ini tentunya adalah hal yang memancing rasa ingin tahu sebetulnya apa alasannya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, dan dukung terus channel Kang Kumis. Nah, Kang Kumis akan berusaha memberikan tips-tips terbaru buat sahabat semua ya. Oke, kita langsung saja. Ada 8 tanda di sini atau 8 alasan wanita suka tidur dengan pria lain. Nah, lalu apa saja alasannya kok bisa seperti ini ya? Namun gak ada salahnya, yuk kita ikuti sama-sama. Alasan yang pertama yaitu karena timbulnya kejenuhan di tengah kehidupannya, sehingga mungkin dengan alasan tersebut dia berusaha membuang kejenuhan dengan melakukan hal seperti itu. Walaupun itu sebetulnya adalah hal yang memang tidak perlu dilakukan ya, tapi itulah alasan mereka. Nah, tentunya memang ragam alasan yang disampaikan oleh seorang wanita yang memiliki kebiasaan seperti itu memang logika ya. Namun banyak juga wanita-wanita yang tidak bosan dengan pasangan ini. Ini kan berarti memang ini ada satu perilaku yang berbeda dengan kita. Kemudian yang kedua, biasanya dia sedang memiliki masalah di tengah kehidupan rumah tangganya yang memang tidak diselesaikan, tapi masalah yang ada justru setiap harinya ditambah dengan masalah-masalah baru. Ini sangat rentan ya dengan seseorang untuk melakukan hal tersebut, karena hal tersebut dianggap mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di kehidupan rumah tangganya, walaupun sebetulnya pandangan seperti itu adalah keliru menurut saya ya. Tapi itulah alasan-alasan mereka, sehingga mereka nekat melakukan hal yang sebetulnya kurang baik. Yang ketiga, biasanya seseorang ini memang memiliki hal yang sulit ditampik, yaitu adanya kelainan hormon yang dimilikinya. Ini biasanya memang mendorong dari sisi tersebut seseorang artinya merasa bahwa tidak cukup dengan satu pria. Ini karena dorongan hormon, sehingga ini juga punya pengaruh atau bisa dijadikan suatu alasan bagi seseorang untuk lebih suka berganti-ganti pasangan ini. Kemudian yang keempat, memang ada yang murni hanya sekedar mencari kepuasan. Nah, apakah memang kepuasan yang dirasakan dengan pasangannya kurang? Nah, itu memang mungkin terjadi pula lemahnya komunikasi antara suami dan istri, sehingga mereka tidak bisa memahami sebetulnya selera apa sih yang mampu menggugah emosional dalam hubungan suami istri, sehingga ayo kita coba gali apa saja sebetulnya hal-hal yang memang dapat membangkitkan semangat emosional saat melakukan hubungan suami istri. Ini yang harus kita cari ketika seseorang atau pasangan kita mengalami hal-hal yang aneh yang disebabkan oleh karena hubungan suami istri. Ini adalah hal yang terlihat sepele, namun di sini adalah penting. Kemudian yang kelima adalah memiliki rekam jejak. Artinya mungkin dulu adalah orang yang dengan mudah mencari seorang pria, artinya dengan loncat kanan, loncat kiri mungkin, tapi setelah menikah dia mungkin tak bosan dengan satu pria, sehingga ini menjadi bagian dari alasan kenapa dia suka tidur dengan pria lain. Kemudian yang keenam adalah sensasi. Ini biasanya ada juga wanita-wanita yang memang melakukan hal tersebut semata-mata karena
sebuah sensasi belaka, ya. Sensasi belaka memang punya tujuan tertentu barangkali ini. Yang ketujuh adalah ekonomi, masuk akal, ya. Namun apapun itu sebetulnya ketika kita memang mengalami keterpurukan dalam ekonomi, ketika memang kita memiliki dasar spiritual yang kuat, insya Allah itu tidak akan terjadi, ya. Selama kita bersandar kepada hal-hal yang bersifat spiritual yang mampu membentengi kekuatan keimanan seseorang. Kemudian yang kedelapan, beda karena ini suka berpetualangan. Memang mungkin berarti dia sudah punya hal-hal tersendiri untuk ia lakukan untuk mencari apa yang ia inginkan. Ketika memang dengan alasan seorang yang memang suka berpetualang dalam hal tersebut memang sulit ya kita antisipasi karena itu sudah menjadi bagian dari kehidupan yang ia jalani. Nah sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, mudah-mudahan semua yang Kang Kumis sampaikan dapat bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.